Menarik sekali. Jadi pertama kali saya diajak kerjasama dengan Mbak Santi Dewi di sini untuk mengerjakan film horor dengan Lele. Juga pertama kali saya bekerjasama di dalam film Korean ini. Itu sih yang pertama kali mau jadi ketertarikan saya, karena saya harus bukan harus, maksudnya saya sangat senang sekali bisa berkolaborasi dengan dua orang perempuan-perempuan yang berprofesi di industri perfilman dan cukup berpengaruh terhadap industri perfilman itu sendiri gitu. Dan itu, sorry aku nervous banget. Nervous banget ya. Jadi itu pertama kali membuat saya tertarik mengajukan proyek ini, dan kemudian juga temanya menarik sekali karena setiap manusia itu punya sisi gelapnya kan gitu. Jadi itu yang kita coba eksplorasi dalam ceritanya, dan bagaimana kita membuat sebuah treatment horor yang juga belum pernah dieksplor lebih jauh di film-film horor lainnya di Indonesia gitu sih. Sebenarnya ide Korin tuh udah cukup lama dari Bu Santi dan saya. Jadi kayak kita bersahabat udah cukup lama. Dari Bu Santi tahu saya dari pertama kali bikin film masih kuliah saat itu sampai sekarang ya kan. Jadi kayak kita sering bertemu bareng lah. Terus kemudian ada 1-2 kali kita ngomongin tentang kita tuh sebenarnya punya pendamping loh di samping kanan kiri kita gitu kan. Terus ada namanya Jin Korin gitu. Gimana ya kalau tiba-tiba si Korin ini menguasai diri kita gitu. Nah, terus itu tuh kayak nempel di otak saya gitu. That's premise nempel di otak saya, dan saya kalau sama cerita bagus nggak bisa move on ya. Sama ide cerita bagus tuh susah move on, kayak kepikiran terus sampai akhirnya ada waktu baik untuk kemudian kita merangkai cerita ini, sama-sama bertemu waktu yang baik. Jadi buat saya itu sudah cukup enak karena udah lama sebenarnya nempelnya itu. Terus begitu ketemu, seneng banget begitu Bu Santi bilang kita harus cari sutradara perempuan nih, karena nanti di cerita Korean perempuan di sini bukan cuma sebagai mainan horor, kan sering banget kita kayak menjadikan perempuan mainan horor, ini bukan sama sekali gitu. Jadi kayak isu perempuannya, isu persahabatan perempuannya kental banget. Jadi kayak enak banget buat berkolaborasi dengan dua perempuan hebat di samping saya, ibaratnya kanan kiri selalu mendampingi tuh kayak Korin Korinku ya. Jadi Korin yang mendampingi untuk meramu cerita kuat banget. Jadi bukan sesuatu yang sulit sebenarnya ketika lagi merangkai cerita itu. Iya, selamat sore teman-teman semua. Saya Winston. Kita di Agent Media, Agent Pictures selalu berkomitmen untuk mendukung, untuk menghasilkan karya-karya yang berkualitas untuk industri perfilman dan hiburan tanah air. Dan salah satunya ketika dari tim ada ide untuk menghasilkan karya film Korean, ini kita langsung setuju ya San. Jadi langsung within beberapa menit kita langsung setuju, dan kita langsung mikirin next step-nya seperti apa. Kita selalu percaya membuat film itu ya seperti jodoh. Kadang kalau kita tahu, ya tahu. Iya. Jadi atau saya juga nggak tahu apakah waktu saya bilang iya, jinnya yang bilang iya. Itu Korean itu. Iya. Tapi kita sangat excited sih dengan film Korean ini. Thank you kepada semua cast dan kru yang kerja keras untuk menghasilkan karya film Korean. Kita harap film Korean dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia, dapat menghibur, memberikan entertainment yang baik, dan juga selalu seperti dari Agent Pictures kita juga menghasilkan karya yang menghasilkan impact dan menceritakan lebih dari film itu sendiri. 1 Desember 2022. Ya, yes, ini dia official poster dari film Korean. Jangan lupa 1 Desember 2022. Assalamualaikum Umi Hana. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Zahra, perkenalkan ini Yolanda, santriwati baru yang nantinya akan mondok dan belajar di sini. Jimat, buat jaga diri. Cing, ciripit, tulang bajing, kacapit. Mempelajari ilmu spiritual tingkat tinggi adalah cara kita melepaskan nalar duniawi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita akan memanggil dan bertemu dengan Korin kalian. Ini ada kiriman air doa dari Abah. Kaum dina mau teka jati atma mawa dina ulanan hiji pikeun raga tunggal.
Wah, ngerasa ada yang aneh apa? Anak-anak yang kesurupan disuruh masuk ke pondok, terus mereka juga ngumpulin kain kafan yang sama. Umi yang jaga pesantren dan asrama ini. Kalian teh tanggung jawab Umi. Emang ya, cewek gak perawan itu emang gak bisa dipercaya. Mau dinamo jati atma mawadina buana naiji piken raga tunggal. Ra, kita harus berani lawannya. Assalamualaikum penghuni neraka. Meskipun aku yang main juga, Iya. tapi pas nonton kayak wow, kerja keras gitu semua. Saya lihat ke sini ya. Siap. Ini luar biasa ya Van. Jadi saya kita mau ngobrol sama teman-teman pemain yang udah hadir hari ini. Boleh, ini kan official poster dan juga official trailer udah kita kasih ke teman-teman media. Berarti boleh juga dong kasih tahu ke teman-teman media karakter kalian masing-masing nih berperan sebagai siapa dan gimana. Betul. Itu dia. Silakan dimulai dari Zulfa Maharani. Silakan Zulfa. Halo semuanya, saya Zulfa Maharani. Di film Korin ini saya berperan sebagai Zahra. Zahra itu salah satu murid di asrama putri yang memiliki trauma dan berusaha untuk mengalahkannya. Di sini Agni berperan sebagai Yolanda. Yolanda ini adalah pendatang baru. Dia remaja yang rebel, keras kepala, terus dia juga selalu merasa waspada dan berani gitu. Dan di balik kekerasan kepalanya ini, Yolanda memiliki soft spot gitu, yang ingin merasa diterima di lingkungan barunya dan ingin mempunyai sahabat yang benar-benar tulus sama dia. Halo semuanya, selamat sore. Saya Yusuf Mardika. Di sini saya memerankan karakter Yafi, murid dari Asrama Putra yang temperamen. Lalu dia juga berpacaran sama Ica. Yang dibucinin ini. Tapi nggak tahu pacarannya kan sama siapa, nggak tahu. Jangan-jangan sama Korin ya selama ini. Oke, takutnya ya. Dea, Anissa silakan. Halo semuanya, selamat sore. Saya Dea Anissa. Di sini saya berperan sebagai Hana. Hana itu istri dari pemimpin asrama putri yang sangat tunduk sama suaminya. Ceritanya kita juga udah aku sama Mbak Santi udah mulai membayangkan kira-kira siapa yang cocok untuk berperan untuk karakter ini, karakter itu gitu ya. Jadi dan aku juga sangat senang sekali di sini bisa bertemu dan berkolaborasi dengan ensemble cast yang luar biasa, keren-keren banget di sini dan kalian mesti lihat bahwa kita mencoba untuk mengeksplorasi sesuatu mengenai kedalaman karakter yang sangat berbeda gitu. Jadi itu sih seru banget. Jadi setiap pendekatan karakternya punya layer yang menurut aku cukup menarik. Jadi dari awal proses pembuatan Korin ini kita sudah melakukan research juga dan memang ada Pak Ustadz ya yang memang kebetulan bapaknya Lele sendiri sebagai penulis di sini gitu. Jadi memang secara langsung sih kita memang memastikan bahwa semua muatan-muatan religi yang kita angkat di sini memang sudah sesuai seperti itu. Dan memang di sini kita ingin mengeksplorasi di manusianya sih, di sisi gelapnya manusianya gitu, bahwa kita harapannya memang ingin menciptakan sebuah film dengan treatment baru yang memunculkan sosok Korin memang sebagai sesuatu yang nantinya juga bisa diterima sebagai bentuk hiburan yang baru sih. Gitu sih sebenarnya. Siap, terima kasih Mbak Ginanti Rona. Boleh Mbak Santi ditambahkan untuk jawaban dari Mbak Ginanti Rona, silakan. Iya, thank you Korinnya Ariel. Jadi tadi mungkin melanjutkan apa yang Lele bilang ya. Jadi sebenarnya cerita Korin ini sudah mengendap di kepala kita lumayan lama ya Le ya. Bertahun-tahun kayaknya. Bertahun-tahun gitu dan Lele juga datang dari keluarga yang sangat dekat dengan ya bapaknya Ustadz lah. Nggak usah nyebut-nyebut sama bapak ya. Tapi kita selalu berkonsultasi dalam membuat cerita ini dalam ranah yang cukup. Karena sebenarnya ini kita membuat
bukan film spesifik apa ya, religi atau apa gitu. Kita mau bikin film tentang manusia-manusia yang ada di dalamnya gitu. Jadi sebenarnya ini cerita kita mau mengedepankan bagaimana anak-anak muda yang kebetulan mereka ada di Asrama Putri, dan kita semua tentunya sebelum kita bisa duduk hari ini di kesempatan ini, kita dulu juga pastinya akan melewati bangku sekolah dan lain sebagainya. Jadi ini cerita tentang pertemanan yang kita dapatkan di masa bangku sekolah, di mana ada ups and downs dan banyak kebetulan di cerita ini ada misteri-misteri yang para anak-anak ini harus mereka bersatu dan membongkarnya, misteri kejahatan seperti itu. Oke, terima kasih Mas Santi Dewi. Mbak Lelo boleh mungkin ditambahkan, silahkan untuk pertanyaan berikutnya tadi. Ya, terkait itu iya sih, nggak banyak orang tahu kalau saya nih penulis horor yang bapaknya ustadz ya. Jadi saya kalau misalnya ada adegan orang kesurupan, saya nanya sama Abi tuh, Bi ini doanya apa yang paling manjur ya? Nah, begitu kemarin tuh sudah dekat sama percakapan itu, dia tidak bisa disamakan dengan Rocky Patet karena itu malaikat sama jin, jelas beda di Al-Quran, jelas beda, dan itu perdebatannya panjang. Tapi yang kita sebutkan di sini bukan hal itu sih. Maksudnya ini cerita tentang bahwa manusia mau punya korin atau nggak punya korin, dan apalagi kita punya korin, manusia itu punya sisi gelap sama sisi baik. Nah, ya kemudian kita terjemahkan itu menjadi hal yang sering dibahas di berbagai jurnal, ngomongin tentang jin korin, bahwa jin korin itu kemudian menjadikan manusia punya sisi gelap ya. Padahal kita tanpa jin juga kita punya sisi gelap kan. Yes. Nah, jadi kayak, dan ini adalah pertemanan, persahabatan, bagaimana melalui banyak sisi gelap yang menyeramkan itu. Dan kemudian mereka berada dalam situasi yang cukup menyeramkan. Situasi yang menyeramkan bisa banyak hal, bisa karena setan, bisa karena manusia, bisa karena nafsu, dan macam-macam. Nah, jadi nonton Korin kalau penasaran. Kebetulan memang Zahra ini karakter yang beda dari sebelum-sebelumnya yang pernah aku mainin. Persiapannya lumayan panjang, untungnya juga Mbak Gita, Mbak Santi itu memberikan aku banyak waktu dan ruang untuk bisa explore kayak menjadi gimana sih rasanya menjadi murid asrama perempuan. Mungkin sebelumnya aku nggak pernah ada experience itu sebelumnya, dan juga memperdalam agama karena kebetulan Zahra ini memang orang yang sangat taat dengan agama gitu. Ya kurang lebih kayak gitu, sama mungkin lebih memperdalam ensemble cast-nya aja sih, karena di film ini kan mengusung persahabatan juga. Jadi gimana aku bisa benar-benar akhirnya berteman baik dengan mereka-mereka semua gitu pada akhirnya. Sebenarnya proses menyenangkannya itu bukan dari syuting aja, tapi dari persiapannya. Itu persiapannya seru banget. Serunya mengandung arti nih ya. Karena banyak banget yang kita dapetin, contohnya mungkin beberapa dari kita atau mungkin hampir semua dari kita bahkan baru tahu Korin itu apa itu ketika kita masuk proyek ini. Jadi kayak informasi baru, terus kita juga belajar dulu tentang Korin itu apa, bahkan sebelum kita Korin itu apa masuk ke skrip. Korin itu apa? Ya, oke. Jangan ganggu dulu ya, Mbak Korin, tolong. Nih Korin, silakan lanjutkan Cindy. Kemudian untuk karena persiapannya cukup lama dan kita cukup puas dengan persiapannya ya. Karena lumayan matang. Dan untuk aku sendiri sih, karena di sini aku banyak harus fisiknya harus lumayan kuras ya di sini ya. Jadi aku persiapan fisiknya lumayan, si Naima juga kebetulan Ica aku harus agak menurunkan berat badan, sedangkan Naima gendis harus naikin berat badan. Itu proses yang menyenangkan. Dan selama syuting pun juga, aku berasa banget persahabatannya. Karena sebenarnya kita belum pernah kenal sebelumnya. Khususnya aku sama Zulfa sama Naima gitu, kita belum pernah kenal sebelumnya, dan rasa persahabatan itu sudah sangat terasa sih. Jadi teman-teman, kita semua sudah tahu bahwa film Korin akan tayang sebentar lagi, tanggal 1 Desember. Film ini memang didesain untuk menjadi sebuah film dengan pengalaman sinematik yang sangat seru, film yang sangat cocok untuk ditonton oleh anak-anak muda. Nggak sendiri, karena kalau sendiri kurang seru ya. Jadi harus rame-rame ini karena cerita tentang
perjalanan murid asrama putri kelas 3, bagaimana mereka menjalani tahun terakhir mereka di sekolah. Film Korin ini patut untuk disaksikan sebagai penutup akhir tahun film horor. Patut untuk ditunggu karena film Korin ini punya cerita yang sangat menarik tentang perjalanan 4 orang para murid-murid di sebuah asrama putri yang mengalami sebuah kejadian teror yang pastinya sangat seru untuk nantinya diikuti. Di dekati juga oleh teman-teman media. Setelah ini kita berikan kesempatan untuk doorstop ya, berada di luar studio ini, berada di lobi XX1 Epicentrum ya, Van? Ya, para case dulu. Siap, terima kasih.